Jangan sampai dari kongres ini berjalan itu sudah mulai ada tipu-tipu di dalam situ. Di tingkat HPMS ini tidak lagi mengurus kepengurusan HPMS-nya. Terkait dengan peran HPMS dalam mengisi hasil perjuangan pemekaran inilah, maka perlu diinstal lagi HPMS di Fakta Singosari Agreement. Kemudian itu dia langsung bagaimana berbicara tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula. Kalau misalnya itu orang berkeinginan untuk membentuk sebuah wadah tempat berkumpulnya orang Sula, maka mungkin orang bisa giring atau bentuk yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di studio MDG maupun di pada umumnya Kabupaten Kepulauan Sula. Malam ini sebagaimana biasa, kemarin lalu kita dialog di MDG dengan topik membahas program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula. Malam ini kita hadir dengan tema bahasan menyangkut dengan Kongres HPMS, Kongres HPMS yang akan diselenggarakan di Provinsi Maluku Utara, jadi di Ternate, yang beberapa saat lagi akan dilaksanakan. Topik yang akan kita bahas pada malam ini yaitu Kongres HPMS, Kongres 4 HPMS, status quo pertanyaan. Hadir pada malam ini mantan Wakil Ketua HPMS Cabang Ambon periode 1997 ya. 89 kalau tidak salah kala itu. Kemudian Bapak ya, periode itu 87-89 Bapak Isgoro Haji Speltari. Kemudian mantan sekretaris HPMS Cabang Kepulauan Sula periode 2012-2014 ya, 2012-2014. Yang sedianya malam ini juga hadir Wakil Ketua HPMS Cabang Ambon periode yang sama dengan Bang Gael, yaitu Bang Baruk, cuman beliau berhalangan hadir karena tiba-tiba ada kegiatan di Pulau Mengele yang dijemput tadi sore. Sedianya juga akan hadir HPMS Cabang Sanana periode saat ini, namun dikonfirmasi beberapa kali tapi belum ada kesempatan untuk pengurusnya hadir dalam mengisi dialog. Beberapa kali sudah diundang tapi belum ada responsif dari HPMS Cabang Kepulauan Sula untuk mengikuti dialog di MDG di pembahasan menyangkut dengan HPMS. Baik, selanjutnya bahasan menyangkut dengan status quo karena periode demi periode HPMS dari tahun 57 gagasan ini kemudian dibentuknya HPMS pada tahun 60-an ya, pada tahun 62 kalau tidak 59 kala itu. Sampai pada saat ini kalau normal kehidupan HPMS yang efektif dalam sebuah organisasi walaupun paguyuban tapi sistemnya modern, untuk perkembangan organisasi modern, karena itu bukan sekedar baru kongres keempat kali ini, tapi sudah banyak kongres ya, 4 kongres, 4 HPMS, HPMS status quo. Silakan. Baik.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam audiens yang ada di Blok Graffiti Cafe maupun yang ada di rumah. Baik, kalau kita berbicara tentang HPMS, ini berarti kita harus mengurai sejarah panjang tentang terbentuknya HPMS yang diberikan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula. HPMS berbeda dengan organisasi kemahasiswaan lainnya yang bersifat kader, tetapi HPMS dibentuk yaitu cuma mempunyai satu tujuan, yaitu sebagai wadah untuk memperjuangkan terbentuknya otonomi daerah, khususnya Kabupaten Kepulauan Sula. Awal pembentukan HPMS itu sendiri itu diawali dengan berbincang-bincang lepas beberapa tokoh Sula yang kebetulan pada saat itu sedang menimba ilmu di Makassar, dan dari hasil bincang-bincang lepas itu kemudian ketemulah ini 4 tokoh Sula pada tahun 1958 di sebuah hotel di Malang, yaitu Hotel Singosari. 4 tokoh yang ketemu, tokoh Sula yang ketemu pada saat itu adalah yaitu almarhum Om Usman Daim Hanafi, kemudian almarhum Om Nur Gaya, almarhum Hayatuddin Sahlan, dan almarhum Kadir Wanpopo. 4 tokoh Sula ini secara kebetulan ketemu di Malang di Hotel Singosari dan berbincang-bincanglah untuk bagaimana melanjutkan cerita-cerita lepas dari tokoh-tokoh terpelajar Sula yang ada di Makassar, yaitu terkait dengan keinginan untuk memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Sula. Pada saat itu tidak disebut Kabupaten Kepulauan Sula, tapi disebut Kabupaten Sula Kepulauan. Nah, dari hasil pertemuan 4 tokoh Sula di Singosari itu, Hotel Singosari di Malang itu, lahirlah gagasan untuk mempermudah dalam perjuangan Kabupaten Sula Kepulauan itu harus ada wadah, dan wadah yang mudah untuk dibentuk pada saat itu adalah Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula yang disingkat menjadi HPMS, dan pertemuan itu dikenal dengan Singosari Agreement, yaitu pada tahun 1958. Nah, dari hasil pertemuan 4 tokoh Sula tadi, kemudian kembalilah mereka ke Makassar. Dan di Makassar, karena pada saat itu orang Sula banyak yang belajar di Makassar. Waktu itu di Sula ini belum ada SMA, yang ada baru SMP. Jadi kalau selesai SMP
kebanyakan lanjut SMA di Makassar. Ada yang kuliah di Makassar, ada yang SMA di Makassar. Mereka ini berkumpul di situ. Undanglah para pelajar yang notabene adalah ini pelajar SMA yang berasal dari Sula, kemudian yang masih kuliah, untuk membentuklah wadah yang disebut dengan HPMS itu. Dan akhirnya pada tahun 1959 tanggal 20 September kalau tidak salah, mereka buat kesepakatan untuk membentuk HPMS, dan ketua pertamanya adalah almarhum Marwapi, Kasim Marwapi, itu pada tahun 1929. Nah, dengan terbentuknya HPMS itu berarti orang Sula sudah punya wadah untuk berjuang agar Sula menjadi sebuah daerah otonom yang disebut dengan Kabupaten Sula Kepulauan. Dan tentunya kita semua tahu bahwa untuk memperjuangkan sebuah daerah otonom itu tidak lepas dari kita harus menyiapkan SDM. Kita harus punya SDM. Nah, karena harus punya SDM itulah maka tokoh-tokoh kita yang ada di Makassar pada saat itu mereka kembali ke daerah, kembali ke Sula untuk mendirikan sekolah menengah atas, yayasan waktu itu. Nah, jadi mereka membentuk dan ikut mengajar. Mereka meninggalkan ini perkuliahan mereka, tapi mengajar dan turun ke kampung-kampung untuk merekrut ini siswa SMA pada saat itu. Karena ini menjadi syarat bahwa Sula siap untuk menjadi sebuah daerah kabupaten, sebuah daerah otonom. Dari perjuangan itu terbawa sampai dengan tahun 71. Tahun 71 dibuatlah resolusi orang Sula. Dibuatlah resolusi orang Sula di mana dikumpullah ini ketua-ketua atau pimpinan partai politik pada saat itu. Nah, untuk memberikan mandat kepada HPMS untuk agar HPMS punya legitimasi dari seluruh masyarakat Sula yang diwakilkan oleh ketua-ketua atau pimpinan partai politik yang ada di Sula pada saat itu. Memberikan mandat, bertanda tangan, memberikan kekuasaan penuh kepada HPMS untuk menjadi lokomotif dalam memperjuangkan Sula ini menjadi sebuah kabupaten. Nah, dari situlah mulai dibangun rumah daerah. Ini di Desa Fugudu ini ada disebut kompleks rumah daerah. Kompleks rumah daerah itu sebagai sarana yang disiapkan untuk menyebut Kabupaten Kepulauan Sula itu. Dan perjuangan untuk memperjuangkan kabupaten ini juga mengalami pasang surut. Karena pernah pada tahun 69 kalau tidak tahun 67 itu sebenarnya sudah ada lampu hijau dari pemerintah pusat, tetapi karena perbedaan pandangan, antara orang Sula dengan orang Maluku Utara pada umumnya, di mana pada saat itu Maluku Utara ini menginginkan terbentuk provinsi dulu baru pemekaran kabupaten. Sementara orang Sula menginginkan
pemekaran kabupaten dulu baru provinsi. Nah, dengan perbedaan pandangan itulah maka pemerintah pusat meninjau lagi sehingga terjadilah gejolak-gejolak politik dan lain sebagainya sehingga sampai dengan masa reformasi baru kita menjadi daerah otonom pada tahun 2003. Itu setelah Maluku Utara dimekarkan menjadi provinsi sendiri itu pada tahun 99. Akhir 99, November 99, Maluku Utara sudah menjadi otonom sendiri, barulah ada perjuangan untuk ke kabupaten. Nah, kita kembali terkait dengan HPMS. Jadi, karena HPMS ini tujuan utamanya adalah untuk memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Sula, dan pada tahun 2003 cita-cita dan tujuan daripada mendirikan HPMS itu baru terwujud. Bayangkan dari berjuang dari tahun 57 menjadi gagasan. 57 itu gagasan. Kemudian 58 sudah mulai mengarah untuk membentuk wadahnya. Sampai dengan 59 terbentuk wadahnya. Itulah mulai start perjuangan sampai dengan 2003 baru kita menuai hasil perjuangan dari HPMS itu sendiri. Nah, karena HPMS punya perjuangannya untuk mencapai kabupaten dan kita telah mencapai kabupaten, maka HPMS habis energi, habis gagasan. Apalagi yang mau diperjuangkan? Karena bicara berjuang kabupaten itu sudah dapat. Kira-kira apa lagi yang harus mau diperjuangkan? Inilah yang harus kita bedah. Ini dan harus kita install ulang. Kalau di Android harus diinstal lagi untuk bisa diupdate lagi untuk mendapat program-program terbaru. Kira-kira dari 2003 sampai ke ujung yang mana lagi, ini yang harus apa yang kita lakukan. Gitu. Nah, oleh karena itu dengan momen Kongres ke-4 HPMS inilah timing yang paling tepat untuk kita mereview dan kita mengupdate lagi kira-kira apa yang harus kita buat ke depan. Nah, oleh karena itu maka saya sarankan atau masukan dari saya, kalau memang pembicaraan kita pada malam hari ini diikuti oleh panitia maupun steering dari persiapan Kongres HPMS ke-4 ini coba kita menyusun selain kita mengisi. Yang pertama kita harus mengisi ini hasil perjuangan kita selama sekian puluh tahun. Apa yang harus kita buat untuk mengisi ini kabupaten yang telah kita capai ini. Yang kedua, tujuan apa lagi yang harus kita buat? Kabupaten kita sudah capai, maka tidak ini salah kalau kita mulai menentukan starting point kita atur lagi bahwa kita menuju ke provinsi ini Kepulauan Sula. Kenapa tidak? Artinya orang tua-tua kita yang tahun 57 Indonesia baru merdeka, belum sampai baru 12 tahun.
Baru merdeka 12 tahun sudah berpikir untuk bagaimana Sula menjadi kabupaten dengan SDM terbatas, dengan fasilitas pendukung yang sangat terbatas. Ya, kita hari ini berada pada satu kondisi dengan SDM yang sangat banyak, bahkan melimpah. Kita punya ini S3, kita punya S2, kalau S1 seharusnya hitung sudah terlalu banyak. Ya. Mengapa kita tidak bisa ini punya ide untuk bisa capai provinsi Kepulauan Sula? Kenapa tidak? Ya, jadi karena itulah maka lewat kesempatan Kongres HPMS yang keempat ini, coba kita ini bicarakan tentang tujuan baru HPMS untuk etape berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan pusat HPMS perlu dikaji lagi. Kalau bisa, kalau dulu di Makassar tepat, karena kita banyak tokoh kita di Makassar, dan pada saat itu administrasi negara untuk Indonesia Timur itu ada di Makassar. Tapi sekarang ini kan dengan otonomi ini sudah tidak relevan lagi ada di Makassar. Maka saya punya dua pilihan, yaitu kalau tidak dipindahkan ke Jakarta, maka dipindahkan ke ibu kota provinsi Maluku Utara, supaya dekat-dekat dengan ini wilayah pemerintahan untuk kita bisa mendorong tujuan kita yang baru ini. Nah, itu saya kira itu beberapa hal yang bisa dapat saya sampaikan lewat medium gagasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya Kongres keempat ini untuk dapat menjawab bahwa HPMS itu masih ada, karena kelihatannya saat ini HPMS mati suri, hidup segan mati tak mau, ya. Jadi kita hidupkan lagi dengan gagasan yang baru, dengan tujuan yang baru, dengan program yang baru, sehingga peran HPMS itu tidak hilang, tidak kehilangan posisi, tidak kehilangan marwah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa hal yang telah disampaikan mengulas menyangkut dengan sejarah, kemudian bagaimana perkembangan daripada orientasi atau tujuan daripada HPMS yang telah dicapai, kemudian sampai pada saat ini HPMS harus memformulasi dasar atau landasan orisinil daripada tujuan HPMS itu sendiri. Nah, perkembangan selanjutnya di 2010 ke atas, Saudara Ilham juga pernah menduduki jabatan sekretaris HPMS cabang Kepulauan Sula. Baik, mungkin pemikiran saudara bisa menyangkut dengan perkembangan HPMS, apakah status quo mati suri atau harus melahirkan gagasan baru untuk membackup perkembangan daripada HPMS secara organisasi, walaupun sifatnya paguyuban, tapi bisa bertarung baik di level regional maupun nasional dalam memperjuangkan cita-cita selanjutnya, yaitu bukan sekedar Kabupaten Kepulauan Sula, tapi bisa dikembangkan menjadi Provinsi Kepulauan Sula. Silakan. Oke, terima kasih Abang Mo, kemudian Abang Mail yang sudah menyampaikan sedikit tentang sejarah perjalanan perjuangan HPMS yang orientasinya pada pemekaran. Saya yang terlahir dari sekian generasi dan kemudian melibatkan diri secara langsung dalam setiap aktivitas organisasi HPMS
terhitung dari tahun 2011, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Saya berangkat dari sejarah, ternyata pemekaran Kepulauan Sula yang dihadiahi oleh kerja keras HPMS ini itu tidak habis di situ. Sebab HPMS itu ternyata mencita-citakan kesejahteraan masyarakat dari tujuan umum pemekaran itu. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini selain ekonomi, masyarakat juga diharapkan dengan perjuangan pemekaran bisa dapat pelayanan kesehatan yang baik, kemudian pendidikan yang maksimal, agar bisa menjawab keterbelakangan sumber daya manusia yang dialami orang Sula pada upaya bagaimana memajukan daerah ini menjadi daerah otonom. Saya kemudian melihat HPMS dari tahun ke tahun, itu HPMS tidak seperti organisasi yang diperhatikan secara serius. Saya mohon maaf tidak menyentil persoalan bagaimana HPMS itu dia berafiliasi dengan pemerintah, tapi saya mencoba membuat sebuah cerita tentang bagaimana posisi HPMS yang hilang penghargaan oleh pemerintah. Yang pertama, kita teman-teman yang kemudian setelah pemekaran itu melibatkan diri membangun organisasi ini, itu seperti tidak pada sebuah hierarki organisasi yang utuh. Sebut saja PP tidak seriusi apa yang terjadi di tingkat kabupaten, dalam hal ini cabang di seluruh Indonesia. Ini menjadi sebuah problem yang memang ketika kongres ini digelar, saya pikir ini adalah sebuah upaya yang cukup baik. Namun kita juga harus menyadari dan berani berkata jujur bahwa kongres ini terjadi itu saat orang-orang sudah mungkin lelah sekali dan hampir tidak ada orang yang berpikir tentang HPMS lagi. Mungkin bisa jadi karena persoalan tertentu hingga orang-orang sibuk berpikir dengan HPMS. Maka tidak perlu menjadi persoalan lagi. Saya pikir kita langsung saja meluruskan bahwa HPMS ini butuh pemimpin yang baik ke depannya. Apalagi kongres yang saya pikir, saya justru merasa proses kongres yang digelar ini, yang nanti akan digelar di Ternate ini, tidak terlalu membuka ruang besar bagi teman-teman. Sebab berangkat dari keterangan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HPMS itu, orang-orang ini semua punya kesempatan yang sama, hak sebagai anggota HPMS. Namun begitu, keterlibatan orang-orang di organisasi ini yang harus bisa membedakan potensi-potensi itu agar bisa melahirkan kembali generasi di HPMS ini sebagai generasi yang mampu membawa HPMS dengan cita-cita besarnya tadi, mewujudkan kesejahteraan tadi. Saya pikir kalau pemahaman status quo itu adalah sebuah pemahaman yang membatasi kemajuan, dan ini benar-benar terjadi dalam kubu HPMS karena dari 34 tahun setelah pemekaran, jelang 34 tahun dari tahapan HPMS itu lahir sampai sekarang, maka harus seperti yang tadi Abang mau sampaikan, kalau 4 kali kongres ini kan sama dengan orang tidak paham berorganisasi. Tapi oke lah, ini adalah sebuah problem sejarah yang perlu diperbaiki. Berhadapan dengan HPMS kongres HPMS saat ini, kita harus mampu menciptakan sebuah dinamika kongres yang tidak membuat ruang gerak organisasi menjadi justru semakin sempit ke depan. Saya itu mempertegas pada orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan HPMS pusat nanti, bukan orang-orang yang karakternya justru mempermudah afiliasi organisasi ini dengan merendahkan nilai organisasi dalam setiap upaya bagaimana mengejar cita-cita itu sendiri. Seperti misalkan, kalau ketua HPMS saat ini misalkan kalau dia serius, maka harusnya dia ada di sini untuk bicara bagaimana HPMS ini berjuang untuk kepentingan masyarakat Sula setelah pasca pemekaran ini. Jadi kita semua harus berharap bahwa orang yang akan pimpin HPMS selanjutnya ini adalah orang-orang yang berani mengatakan kebenaran itu adalah yang benar dan bisa bersikap dalam segala keadaan jika HPMS, jika pemerintahan, karena kita ini terlahir untuk mengontrol pemerintah juga,
HPMS ini selain mendorong pemerintah itu mendorong pemekaran, kita harus menggunakan fungsi kontrol kita. Kita tidak bisa mengharapkan dengan DPRD saja secara kelembagaan yang resmi di NKRI ini, tapi fungsi kita mengatasnamakan rakyat, kita harus kontrol. Maka saya berharap dari sekian informasi yang terupdate saat ini, orang-orang justru menyampaikan persoalan HPMS lumpuh atau HPMS kaku atau mati suri ini karena salah satunya tidak ada kementerian ekonomi bagi organisasi. Kalau misalkan ini terjadi, saya pikir ini juga harus menjadi perhatian orang-orang yang sudah menyandang jabatan di daerah ini. Kenapa HPMS yang memberikan ruang sebesar ini, orang-orang menjadi bupati, menjadi DPR dan lain-lain, kepala dinas, kok tidak bisa melihat HPMS yang telah berkontribusi memberikan ruang itu? Maka ini yang perlu kembali dilihat. Bahwa saya juga berharap DPRD ini harus mampu memberikan rekomendasi atau bahkan kepada pemerintah daerah ini untuk bisa mengeluarkan dana hibah HPMS yang cukup dan itu berlangsung setiap tahun. Agar HPMS ini selain membangun organisasi tidak terpengaruh soal persoalan yang lain-lain. Soal mungkin karena persoalan uang hingga aktivitas organisasi lumpuh, tidak. Dan kemudian pemimpin yang diharapkan HPMS ini ketika dikasih uang oleh pemerintah ini bukan persoalan yang sifatnya membunuh kesadaran berorganisasi, bukan sifatnya mengkerdil kecerdasan teman-teman yang ada di dalam organisasi hingga tidak berani berkata apa yang terjadi atau realitas apa yang terjadi. Tapi justru ini adalah sebuah tanggung jawab bagi pemerintah untuk memberikan ruang kepada HPMS karena sudah memberikan kontribusi luar biasa besar. Jadi saya langsung saja untuk persoalan status quo ini harus dihapus. Caranya adalah tidak membatasi orang untuk mempertahankan untuk memperjuangkan persoalan ini terus berlanjut. Perjuangan HPMS terus berlanjut. Jadi itu saja mungkin saya sampaikan. Saya berharap nanti kongres ini bisa berjalan dengan tidak membatasi ruang-ruang itu kepada seluruh teman-teman di Kepulauan Sula. Oke, demikian. Baik, terima kasih. Dari dua pembicara kita menangkap bahwa pimpinan PPHPMS itu dikembalikan pada mahasiswa ya untuk bagaimana mengurus HPMS, politisi, ASN dan sebagainya, cuma bagaimana membackup, memberi masukan dan sebagainya kepada adik-adik mahasiswa untuk mengurus HPMS sebagai organisasi mahasiswa pelajar. Yang kedua, pemimpin pusat sebagaimana yang diutarakan oleh Bang Mael, pemimpin pusat HPMS sebaiknya kalau tidak berada di Jakarta, maka sedianya harus ada di Maluku Utara atau di Ternate untuk kemudian lebih dekat dengan proses ya kebijakan pemerintah, baik pemerintah provinsi. Berikut perjuangan HPMS tidak sebatas pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, tetapi lebih dari itu pemekaran Provinsi Kepulauan Sula. Ini sebuah hal yang harus dipikirkan oleh adik-adik yang sesungguhnya yang kemudian melanjutkan estafet daripada himpunan pelajar mahasiswa itu sendiri. Dan yang keempat, HPMS mempunyai kewajiban untuk mengawal pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula karena disadari benar bahwa Kabupaten Kepulauan Sula lahir dari rahim HPMS itu sendiri, maka HPMS punya kewajiban atas itu untuk mengawal, mengayomi, ya, mendidik negeri ini supaya mampu memberi yang terbaik, mensejahterakan masyarakatnya. Beberapa ini yang dapat kita disampaikan untuk kemudian oleh teman-teman diberi kesempatan di studio Medio Gagasan diberi kesempatan, mungkin ada masukan, disilakan bantu Kuro mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Perkenalkan, nama saya Julkifli Masuki, mantan Ketua HPMS Cabang Makassar 2017-2019. Yang pertama, beta ingin sandingkan informasi yang kemudian untuk sharing informasi yang beta dapat kemudian tadi dari Abang Mail sampaikan tadi, apakah memang murni HPMS di Fakta Singosari Agreement, kemudian itu dia langsung bagaimana berbicara tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, ataukah pada langkah awal pembentukan HPMS ini dia berbicara tentang pendidikan, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan Sula. Karena supaya nanti kan kalau ada pembuatan semisalnya bentuk pembukuan sejarah HPMS, dia sudah melalui proses-proses pendiskusian yang utuh. Karena sepengetahuan saya ketika di Makassar kalau ikut pengkaderan HPMS, biasanya yang bawa materi tentang sejarah HPMS ini tempun sesepuh. Jadi ada informasi yang di Makassar yang sering ketika materi HPMS itu ada penyampaian bahwa pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula itu memang betul bentuk perjuangan daripada HPMS, tapi awalnya itu memang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan Sula. Itu dia dibuktikan dengan dari mahasiswa yang ada di Makassar kemudian kembali ke Sula itu ada membawa satu yayasan dari Sulawesi Selatan yang dibawa ke Sula yang namanya Yayasan Pendidikan, Yayasan Sehati. Yayasan Sehati itu yang kemudian ketika sampai di Sula, kemudian karena kultur Yayasan Sehati ini yayasannya orang non-Muslim, jadi ketika dibawa ke Sula ini, kemudian kultur masyarakat Sula ini agamais Islam, agamanya Islam, jadi yayasan ini kemudian dia tidak terlalu keren di masyarakat Sula. Kemudian atas perkumpulan kesepakatan masyarakat Sula inilah yang kemudian bangun lagi yayasan yang namanya Yayasan Pendidikan Sula. Yayasan Pendidikan Sula itu untuk sharing informasi. Kemudian untuk yang berikut tentang dokumen sejarah pemekaran, beta rasa yang paling lengkap dan masih ada dia punya dokumennya itu ditulis waktu sekretaris PP HPMS-nya itu Dr. Andus Tahir Sapsuha dan ketua PP HPMS-nya itu Awad Basahona. Itu sempat dari kegiatan 60 tahun HPMS yang tong gelar di Makassar, tong pernah bawa pulang itu. Dan alhamdulillah itu masih ada di beta kalau memang nanti ada untuk tong bagi. Jadi itu yang tadi Abang bilang tentang bagaimana kesepakatan masyarakat Sula untuk bagaimana menyerahkan sepenuhnya perjuangannya kepada HPMS, itu kemudian ditulis dan dibukukan oleh sekretarisnya, pengurus pusatnya itu Dr. Tahir Sapsuha dan Awad Basahona. Yang menjadi apa kemudian yang Abang sampaikan tadi tentang bagaimana melihat Kongres ini ke depan, beta sangat sepakat bahwa HPMS ini seharusnya dia sudah menjadi wadah untuk mahasiswa dan pemuda yang memang dia betul-betul terlepas dari tugas sebagai aparatur sipil negara, kemudian dia terlibat dalam partai politik, supaya tidak ada tekanan-tekanan lain, dan memang murni supaya kalau ketika perjuangan HPMS tentang meningkatkan mutu pendidikan Sula sudah tercapai, kemudian memekarkan Kabupaten Kepulauan Sula sudah tercapai, bagaimana nanti teman-teman ini kemudian mampu mengawal pembangunan yang baik dari segi sumber daya manusia maupun pembangunan fisik yang ada di Kepulauan Sula ini bisa dikawal dengan baik. Mungkin itu saja sharing informasi untuk Abang. Kurang dan lebih kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Pak Rudi. Bang Mo selaku moderator, Bang Mail Kari dan Ilos. Tanpa panjang lebar, beta ada beberapa poin yang memang beta mau garis bawahi soal perjalanan yang tadi sudah disampaikan, yaitu alhamdulillah karena itu adalah bentuk perjuangan untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga torang semua saat ini torang juga nikmati dan tahu bahwa oh padahal otonom ini dia kayak begini yang ada saat ini.
Yang menjadi persoalan adalah pasca pemekaran yang memang tadi narasumber juga tidak sedikit memberikan gambaran. Jadi lebih banyak ke sejarahnya, ya. Karena soal pengisian DOB ini yang menjadi sorotan adalah SDM. Orang juga tak bisa pungkiri bahwa soal legalitas PP ini juga ya mungkin orang semua punya referensi yang sama. Karena terakhir itu di tahun 2002 sampai 2023 ini kan berarti sesuatu yang wah banget lah. Akan tetapi itu tidak menjadi persoalan. Dalam proses pengisian SDM, beta ingat itu di tahun 2000 setelah pemekaran sampai di tahun 2015 itu baru Pemda Sula itu merekomendasikan 50 orang ASN untuk melanjutkan studi S2. Dan 1 orang itu melanjutkan studi S3. Fakta lain, kalau tadi Bang Mail menyebut soal SDM Sula itu berlimpah, beta hampir 1001%, beta agak ragu. Tinggal masing-masing punya persepsi yang lain atau punya penilaian yang berbeda lah. Itu ya it's okay aja. Tapi bagi beta adalah itu. Kenapa? Karena dalam proses pengisian daerah otonom ini kita tidak lagi harus melihat soal karakteristik dari masyarakat, tidak. Akan tetapi itu pada tataran pengisiannya itu pada tataran sumber daya menengah, rata-rata sumber daya menengah ke atas, karena di dalamnya adalah pergelutan antara ASN dan teman-teman partai politik dan lain sebagainya. Maka ini kita melihat bahwa entah mungkin karena soal legalitas PP HPMS yang mungkin orang sama-sama tidak tahu arahnya, sehingga kecenderungan Pemda juga mungkin tidak ke formulasi atau arah untuk perbaikan PP HPMS. Tapi beta acungkan jempol kepada Pemda Sula yang mungkin sudah banyak melihat soal pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula. Yang berikut soal status HPMS ini, kemungkinan ini nanti biarlah nanti dipilah apakah HPMS ini orang tetap bertahan dengan kepanjangan yang orang singkat HPMS itu, karena HPMS itu statusnya adalah himpunan pelajar mahasiswa yang berasal dari Sula. Kalau ada yang disebut situ ASN atau ada juga disebut TNI Polri atau partai politik, maka ini tidak lagi orang bicara soal HPMS. Yang kedua, kalau misalnya itu orang berkeinginan untuk membentuk sebuah wadah tempat berkumpulnya orang Sula, maka mungkin orang bisa giring atau bentuk yang lain. Tapi kalau mau tadi yang tadi Adinda satu tadi sudah singgung, kalau misalnya orang tetap berdiri kokohnya dan bertahan HPMS, maka orang tidak lagi harus mau campur aduk. Misalnya ada yang teman-teman atau warga yang mungkin sudah berstatus berada pada partai politik, itu saya berharap itu tidak lagi harus masuk ke ruang itu, karena independensi HPMS-nya, institusinya ini akan pasti goyah. Itu bisa dipastikan karena syarat akan kepentingan. Karena lambat lautnya proses kongres ini juga, itu persoalan utamanya adalah itu. Karena ada keinginan politik yang memang hanya pada satu arah, padahal itu adalah tempat bernaungnya kepentingan seluruh orang Sula. Maka mungkin itu saja poinnya. Saya berharap ini bisa berjalan sesuai dengan tuntutan dan khususnya setelah pemekaran yang menjadi langkah prioritas adalah soal mendorong
pengembangan sumber daya manusia. Karena orang tahu bahwa di Maluku Utara ini SDM khususnya S3 di Sula ini tong beta pun jari 10 ini hitung lagi jari masih sisa orang so habis. Mungkin demikian kurang lebih saya mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih. Yang pertama mungkin Bang Mail disilakan. Baik, terima kasih. Jadi memang HPMS itu dibentuk sebagai wadah untuk bisa memperjuangkan kabupaten ini menjadi Sula ini menjadi kabupaten. Ya tujuan utamanya itu. Nah, jadi untuk bisa mencapai kabupaten SDM-nya harus disiapkan. Karena SDM-nya harus disiapkan, itulah mereka turun ke Sula dengan membawa Yayasan Sehati itu untuk mendirikan SMA yayasan, potensi sumber daya alamnya dan potensi sumber daya manusianya. Jadi ini dia jalan berbarengan. Jadi bukan berarti bahwa tujuan untuk mencapai kabupaten terus sumber daya manusianya dinafikan, tidak seperti itu. Jadi untuk bisa mencapai daerah otonom atau kabupaten tadi, maka SDM harus disiapkan. SDM disiapkan dulu. Nah, itulah dong turun bawa Yayasan Sehati tadi, dong turun mengajar lagi, meninggalkan perkuliahannya mengajar. Kumpul masyarakat di kampung-kampung sana yang seputus-putus sekolah, kumpul untuk masuk SMA. Jadi ada yang kawin, umur, tapi harus sekolah gitu. Untuk bisa ini menunjukkan bahwa kita siap SDM kita. Ya. Jadi kalau terkait dengan apa sekarang saya bilang SDM kita S1, S2, ini saya bandingkan dengan pada tahun 58 pada saat starting point kita menuju ke Kabupaten Kepulauan Sula. Pada saat ini SDM kita kan sangat terbatas. Yang S1 barangkali pada saat itu belum ada, yang ada itu baru di D3 BA, baru masih sarjana muda. Kemudian yang banyak itu SMA. Ya, pada saat itu. Kalau dibandingkan dengan sekarang jauh apart SDM kita lebih siap dibandingkan yang dulu. Kalau dibandingkan daerah yang lain, kita mungkin masih jauh karena ini kita mesti butuh punya data yang akurat, tidak bisa asal bercerita bahwa ketong lebih banyak atau dong lebih banyak, tidak bisa. Itu kita harus punya data statistik yang valid, bahwa ini kita punya S1 sekian, kita punya S2 sekian, kita punya S3 sekian, tidak bisa ketong rai-rai menggustang. Jadi yang saya sampaikan tadi perbandingan dari awal perjuangan dan dibandingkan dengan sekarang. Artinya dari segala fasilitas sekarang ini lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang dulu. Nah, terkait dengan peran HPMS dalam mengisi hasil perjuangan pemekaran inilah, maka perlu diinstal lagi, update ulang, bikin program ulang. Karena program yang lalu itu sudah ini kadaluarsa, ya. Jadi harus diinstal lagi, bikin lagi. Kira-kira apa tujuan kita di pasca pemekaran ini? Cara mengisi pemekaran ini, cara isinya seperti apa? Ini perlu dibahas dan didiskusikan sehingga kita bisa melahirkan ini konsep-konsep yang terkini yang dibutuhkan di Sula ini, gitu. Jadi bukan berarti bahwa setelah HPMS berjuang dan meraih kabupaten terus dibiarkan begitu saja, tidak seperti itu, tidak boleh lepas tangan. Tapi harus ini mengisi, mengawal dan menjaga sehingga tujuan daripada pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula ini jangan keluar dari cita-cita para leluhur kita, ya. Cita-cita dari leluhur kita untuk
memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Sula ini agar masyarakat Sula ini, orang Sula ini senang. Orang Sula ini punya pendapatannya bertambah, daya belinya bertambah, begitu. Caranya seperti apa? Inilah tujuan HAPMES ini. Karena itulah lewat ini kongres yang keempat ini momen yang sangat strategis untuk diinstal lagi, ya. Periode ini kongres ini HAPMES begini sudah. Kongres pertama ke kongres kedua itu puluhan tahun. Kongres kedua itu saya pelakunya. Saya Haji Faruk dan almarhum Rusdi Sanaba ditugaskan dari HAPMES cabang Ambon untuk pergi ambil mandat di Makassar pada tahun 94. 93 pergi di Makassar sana ambil mandat. Paksakan mereka bikin rapat untuk memberikan mandat kepada HAPMES cabang Ambon untuk turun bikin kongres di Sula ini. Ini kongres kedua dibikin pada tahun 95. Kita kasih turun ini pejabat kantor gubernur dari Provinsi Maluku waktu itu turun bawa materi mengisi kongres ini yang tujuannya untuk mempercepat ini pemekaran itu. Jadi memang begitu sudah, karena memang saya dari awal saya bilang bahwa HPS dia berbeda dengan organisasi kepemudaan yang lain yang periodiknya teratur. Tapi tidak seperti itu. Nah, ke kongres kedua, ketiga juga begitu. Dan ketiga, keempat ini juga hampir sama. Jadi ketua jaga bilang pada saat itu, malah ketua bilang bahwa ini pengurus abadi. Nah, di cabang juga seperti itu, cabang Ambon juga waktu saya masuk kuliah tahun 86, 87, saya bercerita dengan teman-teman untuk memaksakan bikin ini konferensi cabang. Memaksakan bikin konferensi cabang. Karena tidak pernah bikin pengurus itu sudah. Orang tua yang secara layak jadi pengurus masih tetap sampai ketua dapat tangkap. Karena waktu itu ketua cabang HAPMES cabang Ambon, ketuanya Om Masri Muhammad Buat jaksa. Jadi ketemu kumpul teman-teman bikin rapat di Perumnas, dia suruh tentang ke orang, tantung lari, gitu. Itu kan dia jaksa. Tapi akhirnya kita paksa bikin ini konferensi cabang. Jadi itulah memang ini dinamika HPMS seperti itu. Karena makanya saya bilang dia beda dengan ini OKP yang didirikan baik HMI, PMI, itu prediknya jelas 2 tahun, 1 tahun jelas. Tapi HAPMES ini dia lain. Nah, saya sepakat. Jadi formulasi HAPMES ini sudah harus dirubah. Jadi kalau memang ini menjadi wadah untuk perjuangan provinsi, maka wadah coba jangan lagi digunakan HAPMES, tapi coba didesain mungkin nama yang bisa mewadahi seluruh komponen, baik itu yang sudah ASN, yang politisi, yang masih ini mahasiswa pelajar, yang notabene-nya bisa menghimpun seluruh ini aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula untuk menuju kepada kepentingan kita yang lebih besar. Saya sepakat, dan karena itulah maka ini momen kongres keempat ini, itulah kita coba desain lagi, kita atur baru lagi. Maka tadi dari awal kan saya bilang, tong install ulang, tong update ulang program-programnya gitu. Nah, sehingga untuk bisa menjadi ukuran di pemerintahan, ini kan momennya 5 tahun sekali pemerintahan ini. Untuk bisa mengevaluasi apakah pemerintah ini bisa diterus atau tidak, ini 5 tahun sekali. Nah, inilah fungsi HAPMES, turun ke masyarakat, kira-kira lihat apakah yang dijalankan
oleh pemerintah yang ada ini dalam mengisi kabupaten ini, otonom ini, sudah sesuai ke belum? Kalau belum, coba bercerita dengan masyarakat, karena nanti masyarakat yang menentukan. Bukan ini toron-toron ini menentukan, masyarakat yang menentukan. Masyarakat yang nanti pilih anggota DPR, masyarakat yang nanti pilih bupati, wakil bupati. Jadi bicarakan, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk kepentingan Sula ke depan ini yang harus orang lakukan. Ya, ini undang-undang memberikan kebebasan kepada masyarakat, kekuasaan ini kepada masyarakat untuk memilih pemimpin di Sula ini. Saya kira demikian. Baik. Ya, mungkin Bung Ilham dipersilakan sekitar 2 menit aja. Oke, terima kasih. Apa yang tadi Abang Mail sampaikan, saya pikir itu persoalan yang paling penting menjadi konsentrasi kita. Namun untuk melangkah ke Kongres atau bicara soal Kongres, format yang tadi yang kita bicarakan itu harus diperjelas bahwa orang yang mendesain Kongres saja harus kita pikirkan orangnya itu harus rasional. Jangan sampai dari Kongres ini berjalan itu sudah mulai ada tipu-tipu di dalam situ yang mengarahkan yang bisa memprovokasi lahirnya pimpinan baru yang punya ketergantungan politik lah, pimpinan baru yang punya ketergantungan yang lain-lain. Jadi saya pikir orientasi perjuangan HPMS itu masih jelas dalam ADRT, yaitu yang belum terjawab adalah mensejahterakan rakyat. Rakyat terlalu sejahtera saat ini, rakyat masih butuh banyak sentuhan. Kemudian soal pelayanan kesehatan, masih banyak persoalan kesehatan yang belum tersampaikan atau terjawab secara baik oleh pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang tadi sudah sempat disebut, ini harus cepat ditanggapi oleh HPMS dalam proses nanti ketika HPMS ini sudah selesai Kongres, harus menyikapi ini secara baik. Datangi pemerintah, sampaikan apa yang menjadi tawaran konsep HPMS untuk bisa memberikan kontribusi yang tadi menjadi cita-cita yang tertunda bahkan tidak tersampaikan sampai saat ini, harus bisa disampaikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Biar ini persoalan menjadi persoalan yang perlu diserius oleh pemerintah daerah. Dan ingat, tidak mungkin orang akan berani bicara lantang jika dia punya keterkaitan tertentu dalam ikatan-ikatan kekuasaan dan lain-lain. Maka ciptakanlah dinamika Kongres HPMS keempat ini sebagai dinamika yang betul-betul rasional dan dinamika yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Jangan ada hal-hal yang justru nanti bermuara pada mensukseskan kepentingan Kongres untuk melanggang kepentingan kekuasaan, mensukseskan kepentingan Kongres untuk memperkuat kekuasaan. Jangan. Itu harus dihentikan. Karena kalau intervensi itu dipertajam lagi, maka membuat kita semakin sulit mengarahkan bagaimana cita-cita perjuangan HPMS itu. Nah, jadi kita berharap ke depan HPMS ini harus juga punya format kaderisasi yang jelas ketika nanti Kongres ini berjalan. Agar kaderisasi ini menjadi landasan orang membentuk kesadaran masanya, pengurusnya untuk mempertajam kekuatan kontrol terhadap pemerintah. Kalau ini lemah, ya pasti yang tadi sama Abang Mail bilang, ya HPMS ini tunggu momen, dia dipaksakan baru jalan, dan dipaksakan tidak jalan. Berarti jangan begitu, karena HPMS ini mau disembuhkan, bukan HPMS ini mau diperdayakan sementara untuk kepentingan tertentu, tidak. HPMS ini mau disembuhkan supaya nilai tawar dan nilai juang HPMS itu benar-benar dihargai oleh pemerintah daerah. Mungkin demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini semangat orasi masih tinggi sekali ya. Beberapa hal tadi mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan. Saya kasih waktu 2 menit, Iqbal. Silakan. 1 menit saja Iqbal ya. Masih ada yang patut di steril. Cek. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya agak terlambat menghadiri diskusi ini, tapi pada prinsipnya memang diskusi tetap harus dilaksanakan. Pertama soal, saya mengutip apa yang ditulis oleh status Facebook yang ditulis oleh Abang Mo di beberapa minggu yang lalu, soal jangan cari hidup di organisasi, tapi hidupilah organisasi.
kalau tong pandang Kongres HPMS ini dari kongres ke kongres, itu dinamikanya adalah mencari hidup di organisasi, bukan menghidupkan organisasi. Kira-kira tong pandang kongres ini dari kongres ke kongres. Karena HPMS ini dia tumbuh, dia menunggu momen. Dia menunggu momen nanti mau pilkada, baru HPMS mulai gencar-gencar melakukan kongres, gitu. Nah, apa yang menjadi penting dari perdebatan perjuangan HPMS yang begitu banyak? Sejarah panjang perjuangan HPMS kalau tong baca itu tragis. Perjuangan berdarah-darah. Para leluhur di Tanah Sula waktu itu memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula itu berdarah-darah. Wadahnya adalah HPMS. Tapi generasi saat ini hidup di HPMS itu untuk cari hidup, bukan menghidupkan HPMS. Visi besar HPMS soal memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sula itu pepesan kosong yang digaungkan setiap kongres. Tapi pada akhirnya nonsen gitu. Kemudian tompung sejarah HPMS ini memang kalau tong baca ulang, tong itu yang bisa menangis mungkin tong akan menangis dengan perjuangan yang begitu banyak diceritakan. Tapi pada akhirnya dihianati oleh kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan wadah ini untuk menjadikan kepentingannya untuk melanggeng ke suatu kekuasaan. Kesalahan orang adalah membiarkan orang-orang yang berkepentingan ini terus hidup di HPMS. Taruhlah misalnya tadi disebutkan oleh saudara Ilham tadi bahwa yang punya ketergantungan dengan partai politik, yang punya ketergantungan dengan HPMS itu sudah harus ditiadakan. Momentum kongres ini kan momentum pembahasan perubahan ADRT, bahas dan rubah di sana supaya nanti orang-orang ini tidak punya ruang lagi untuk berproses di HPMS. Nah, kalau misalkan dong diberikan ruang, tetap saja dong kasih hidup, dong cari hidup di HPMS lagi begitu. Kemudian yang terakhir, soal status kepemimpinan HPMS ini. Dari tahun ke tahun HPMS itu, khususnya pimpinan pusatnya, itu tidak pernah dipimpin oleh mahasiswa. Ketua Umum HPMS itu sampai pernah lanjut S2. Bagaimana status kepemimpinannya, mau baca cerita kepemimpinan. Sementara Ketua Umum HPMS yang Ketua Umum PP HPMS itu harusnya standar itu diletakkan bahwa yang menjadi Ketua Umum HPMS itu harus masih mahasiswa, mau itu S1, S2 ataupun S3 harus statusnya mahasiswa. Karena berdasarkan nama dari awal tadi Himpunan Pelajar Mahasiswa. Kalau Himpunan Pelajar Mahasiswa harusnya status dia bertarung sebagai Ketua Umum itu dipertanyakan. Dipertanyakan apakah dia punya status ini mahasiswa S2 atau S3 atau S1, biar jelas. Nah, kalau ini tidak ada di ADRT HPMS, maka momentum kongres ini adalah momentum untuk merubah itu. Biar setiap datang kongres, kita sudah punya dasar yang mampu meletakkan bahwa orang-orang ini bisa bertarung dan orang-orang ini tidak bisa bertarung. Baik, Biar nanti, jangan dipahami. nanti momentum kongres begini, orang ada sekelompok yang memanfaatkan, yang didesain ketika konflik di saat kongres didesain, seolah-olah konflik dan HPMS, Kongres HPMS tidak jalan, dan kepemimpinannya masih orang-orang itu saja. Karena dengan dalil bahwa dong menyelamatkan HPMS, padahal terada. Sebenarnya ini kongres diatur konflik di dalamnya. Mungkin demikian, saya kembalikan ke pemandu. Baik. Terima kasih masukannya. Yang jelasnya di anggaran dasar rumah tangga HPMS itu saya baca dulu sekitar 8 lembar kalau tidak salah. Ya. Sehingga rencana Kongres 2000 itu HPMS cabang Ternate waktu itu siapkan draft perubahan anggaran dasar rumah tangga. Saya yang buat waktu itu perubahan draft anggaran dasar rumah tangga, tapi delegasi HPMS cabang Ternate waktu itu saudara Rejak Dwila, PLT Ketua Cabang, yang ke Makassar untuk mengikuti kongres, tapi kemudian tidak bisa jalan kongres hampir 2 bulan Rejak di sana, sampai saya suruh balik karena sudah bergulirnya proses pemekaran kabupaten. Nah, itu kemudian baru di 2002 di
secara aklamasi karena tidak ada utusan dari cabang-cabang lagi, cuma cabang Makassar doang waktu itu di 2000 itu. Secara aklamasi diberi ketuanya ke PP-nya ke Om Bas Upara almarhum dan sekretarisnya saudara Irfan Umasugi. Nah, itu yang kemudian ketika Om Bas undur diri dari ketua PP, ya Irfan ditunjuk sebagai PLT ketua PP. Kok sampai dunia ini? Nah, ini karena apa? Kelemahan kita di ADRT gitu. ADRT harus direvisi. Jadi apa namanya yang tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu harus direvisi, termasuk juga keanggotaan. Nah, keanggotaan secara umum itu masyarakat Kabupaten Sula itu anggota HPMS gitu. Tapi harus diatur lagi dalam anggaran bertangga bahwa yang pilih ketua ini tidak mungkin satu kabupaten ini datang pilih ketua begitu. Jadi harus dipilah lagi dalam anggaran dasar rumah tangga, pasal per pasal itu harus diperbaiki. Itu yang pertama, sehingga ada ketetapan anggaran dasar rumah tangga yang disahkan dalam Kongres HPMS, Kongres 4 HPMS nanti adalah masa periode pengurus PP itu berapa tahun? Jangan sampai sama dengan 5 tahun lagi gitu. Ya minimal ya kalau ada ya 2 tahun lah gitu, atau 3 tahun paling banyak gitu. Nah, cabangnya ya 1 tahun saja, jangan panjang-panjang. Nanti akan lama di HPMS, ya hidup di HPMS lagi. Kalau periodisasinya lama, terpaksa hidup di HPMS, bukan menghidupkan HPMS. Nah, berikut masih ada banyak yang menyangkut dengan itu, termasuk rekomendasi. Ya, dalam rekomendasi intern, ekstern itu harus di backup lagi sehingga supaya HPMS itu bisa mengawal jalannya roda pembangunan di Kabupaten Sula. Itu HPMS itu berangkat dari itu rekomendasi intern, ekstern yang itu breakdownnya ke program kerja yang apa namanya bisa dicabang juga merujuk pada hasil kongres dimaksud. Kita bukan HPMS, bukan organisasi kader, tapi HPMS itu dia bisa bagaimana memperkenalkan organisasinya bisa melaksanakan pengkaderan. Kita di HPMS belum punya format pengkaderan baku, gitu, belum ada. Nah, ini harus digodok, harus tim. Saya pikir dalam kongres ini belum bisa bikin. Harus ada tim lagi setelah kongres bikin, kemudian kongres berikut itu disahkan, gitu. Ada pengkaderannya itu, minimal ya latihan apa kepemimpinan ya. Sudah ada. Cuman belum ini. Artinya cuma tidak dilaksanakan secara maksimal. Oleh Cabang Ambon kalau tidak salah 2 kali bikin. Itu latihan kepemimpinan. Ya, latihan kepemimpinan, tapi tidak diformatkan secara baku dalam perintah organisasi begitu. Kita hanya mengadopsi perkembangan daripada organisasi lain, kemudian kita melakukan pengkaderan terhadap HPMS. Di cabang Ternate kala itu juga seringkali saya bikin untuk kemudian membentuk komisariat. Cuman itu saya adopsi dari HMI gitu. Saya adopsi dari HMI juga gitu. Nah, ini yang oleh teman-teman mungkin Bang Mael ada steering committee kala ini, saat ini saya juga steering komite apa namanya untuk kemudian membackup ya jalannya perkembangan daripada Kongres 4 yang malam ini kita juga Zoom rapat, cuman kita izin untuk melaksanakan dialog dan ini untuk kepentingan Kongres 4 juga. Ada beberapa yang ikut sementara ini, tapi banyak ya steering
komite banyak yang tidak ikut. Saya lihat malas-malas dan ini ke depannya dicoret dari steering aja gitu. Saya akan usulkan, besok saya akan menulis untuk usulkan itu. Mungkin Bang Mail disilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya tambahkan lagi, memang saya sepakat, makanya ini lewat momen Kongres keempat ini kita bedah besar-besaran. Kita bedah besar-besaran mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk tujuan ke depan yang lebih baik. Terus seharusnya dialog kita pada malam hari ini harus dihadiri oleh HPMS cabang Sanana. Sehingga materi dialog kita pada malam ini bisa dibawa. Bisa dibawa untuk diperjuangkan pada saat Kongres keempat nanti. Ya, sebagai inilah ini apa gagasan dari cabang Sanana untuk kepentingan HPMS ke depan. Tapi pengurusnya tidak ada. Ini berarti rasa memiliki dari pengurus saja sudah diragukan, apalagi yang anggota. Ya, seharusnya pengurus aktif ini hadir, ini momen ini manfaatkan, ya. Terus yang berikut saya sarankan dalam momen kongres ini sekalian kita buat perbaharui lagi sejarah pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula ini, dan mininya rangkumannya itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dibacakan setiap ulang tahun ini Kabupaten Kepulauan Sula. Dan apa ini ulang tahun kabupaten kali ini yang susun lain lagi. Nanti ulang tahun berikut siapa lagi diberi tanggung jawab susun lain lagi. Jadi tidak tertanggung jawab. Akhirnya ada yang komplain sana, ada yang komplain sini. Oleh sebab itu saya sarankan ya kalau dibawa ke seminar mungkin terlalu besar, ya rumit. Momen kongres inilah, momen kongres ini juga melahirkan sejarah singkat pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula untuk disampaikan ke pemerintah daerah secara resmi untuk dibacakan pada setiap perayaan ulang tahun kabupaten. Ya, saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya dialog kita pada malam hari ini luar biasa. Cuma sayangnya pengurus cabang HPMS tidak hadir, ini yang sangat disayangkan, rugi sebenarnya. Seharusnya mereka hadir, mereka bisa merangkum materi kita pada malam ini untuk dibawa sebagai gagasan cabang Sanana yang diperjuangkan dalam ini Kongres keempat nanti. Karena nanti kan ada di sidang-sidang komisi itu ada komisi apa nih program, komisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi, ya itu kita bisa ini masukkan. Nah, jadi memang anggaran rumah tangga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga HPMS sudah harus bedah lagi, karena itu sudah hampir tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kita pada saat ini, ya. Jadi sudah harus dibedah lagi. Kalau tidak salah itu ada di buku biru HPMS itu lengkap di situ. Itu nanti kita bedah lagi sebenarnya, yang belum sempurna disempurnakan lagi, dan kita sesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Saya kira demikian. Bung Evan mungkin ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Abang Mail, Abang Mo dan Adinda Ilos,
Yang pertama-tama terkait dengan HPMS ini, semestinya pada malam hari ini yang telah disampaikan itu harus hadirnya Ketua HPMS Cabang Sula, karena dialog ini cukup penting. Yang berikut, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di tingkat HPMS ini tidak lagi mengurus kepengurusan HPMS-nya, tapi rata-rata HPMS ini hanya fokus pada menyampaikan opini-opini publik, tapi tidak mampu manajemen ke dalam untuk mengurus HPMS. Saya menyampaikan ini karena di 4 bulan terakhir ini, kami dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula pernah mengunjungi 2 asrama sebagai sampel untuk memastikan beberapa asrama yang ada di Indonesia. Kunjungan kami pertama di salah satu asrama di Manado. Itu status tanah kepemilikan asrama PMS juga tidak jelas, Abang. Itu yang pertama. Yang kedua, asrama HPMS cabang Manado itu susama dengan sarang burung. Walaupun ada penghuninya, ada mahasiswanya, tapi asrama itu secara untuk mendidik dan sebagai tempat untuk menampung sumber daya manusia yang hebat, di Manado asrama itu memang tidak layak lagi untuk digunakan. Dengan artian bahwa layak direhab. Saya sedikit bercerita ini karena kami pernah mendatangi asrama PMS Manado. Di waktu yang sama juga kami mengundang kepala desa setempat, Palura dan camat, sekaligus ketua umum HPMS cabang Manado beserta pengurusnya. Katong meng-cross check langsung soal status tanah dan telah disampaikan, bukan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, tapi ini disampaikan langsung oleh Palura dan camat, bahwa setelah asrama HPMS Manado ini dibangun, itu pajaknya belum pernah dibayar. Pajak asrama HPMS Manado, PBB. Dan serentak itu juga, ketong anggota DPR yang ada di situ kumpul uang dan bayar pajak. Hari itu juga, ketong langsung bayar pajak asrama PMS Manado. Dan di situ air susah Manado itu, dengan pengertian untuk tempat menampung air ini terada. Dan hari itu juga salah satu anggota DPR yang bersama-sama dengan rombongan kami telah memfasilitasi tempat air minumnya, dalam hal ini tong profil. Maka dengan itu dari situ ketong juga seng puas, tong mengagendakan lagi kunjungan asrama PMS di Manado, Ambon. Ternyata hal yang sama juga. Dan alhamdulillah di Ambon dia lebih baik sedikit lah, paling kurang begitu dengan Manado. Tapi ada beberapa kebutuhan mendasar yang hari itu tong datang dan menyampaikan, dan alhamdulillah ada salah satu anggota DPR juga menyumbang pompa airnya di asrama PMS Ambon. Nah, mengapa kami sampaikan ini? Karena ketua HPMS itu, ketua PP HPMS itu bukan saja duduk dan menunggu uang hibah, tapi ketua PMS berkewajiban maupun menyampaikan ke bupati untuk dalam setiap tahun itu paling kurang bupati atau OPD terkait maupun kita yang ada di pimpinan DPR harus mampu mengunjungi asrama-asrama ini. Ini penting karena tempat menampungnya sumber daya manusia ada di situ, bukan ada di pinggir-pinggir jalan, bukan. Nah, oleh karena itu ini sekedar gambaran. Makanya tadi kalau ada ketua PMS cabang Sanana, dia lebih bagus lah percakapan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
kurang dan lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung dialog kita pada malam ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Bung Evin, Bung Deki, dan teman-teman yang lain, terutama narasumber Bang Mail dan adik Ilo. Perlu kami sampaikan bahwa pengurus HPMS cabang Kepulauan Sula, ya, dari ketua cabangnya kita tidak tahu pengurusnya siapa. Kita hanya diinformasikan ke ketua cabangnya, Saudara Halim Umafagur, yang waktu ulang tahun HPMS, ya, juga diundang untuk hadir bersama dengan Wakil Bupati dan Ketua DPRD dalam rangka ulang tahun. Kita dialog di sini, ketiga narasumber itu tidak hadir. Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati beralasan kurang sehat, Ketua DPRD sibuk, dan Ketua HPMS cabang Kepulauan Sula tidak ada informasi apa-apa, HP-nya mati. Itu. Berikut ini juga malam ini juga diundang, mau diundang, tapi dikonfirmasi oleh kru kami untuk Ketua HPMS diundang. Tapi lagi-lagi beliau sampaikan informasi bahwa rencana keberangkatan tadi ini rencana ke Mengoli dalam rangka mengawal kasus atau apa gitu. Jadi kru kami sampaikan kalau begitu pengurus yang lain bisa dihubungi untuk ini. Tapi beliau sampaikan, wah itu tunggu dulu, belum pasti itu. Ini luar biasa pengurus HPMS cabang Kepulauan Sula yang saya ikut juga perkembangan bahwa sangat mengkritisi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Tapi yang bersangkutan juga tidak paham bagaimana organisasi yang dipimpinnya ini carut marut. Saya sampai ini saya kurang tahu pengurusnya itu siapa-siapa. Gitu. Nah, olehnya kekecewaan Bang Evan maupun Bang Mail yang pertanyakan ini saya mengklarifikasi ini supaya bukan berarti MGG tidak undang begitu. MGG sangat mengharapkan dan telah menghubunginya, tapi beliau lah yang berhalangan untuk hadir katanya gitu. Padahal ini oleh-oleh besar buat dia untuk kemudian dia sampaikan di Kongres 4 HPMS di Ternate nantinya. Materi ini juga membuat masukan bagi saya terutama dengan Bang Mail untuk kemudian menyampaikan ke teman-teman SC, ya, steering committee dalam rangka menyusun draft Kongres 4 HPMS di Maluku Utara. Mengakhiri ini atas nama kru MGG menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Mail dan Ade Ilo yang sudah menyediakan waktu untuk hadir dalam dialog Kongres dengan topik Kongres 4 HPMS status quo, dan kemudian teman-teman yang hadir di studio Medium Bagasan telah menyampaikan beberapa pikiran dan sharing, ya, pikiran ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan akhirnya kita kembali ke studio. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.